Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita berjumpa lagi dalam Efrata Devotion. Hari ini satu tema akan kita renungkan, dihukum 1000 tahun. Dalam pengadilan Indonesia, vonis yang paling tinggi yang pernah saya dengar, kisaran 20 tahun kurungan penjara atau seumur hidup. Saya dikagetkan dengan pengadilan Turki yang menjatuhkan hukuman kepada Adnan Oktar atau yang lebih dikenal dengan Harun Yahya, 1075 tahun. Ia diduga mendirikan organisasi kriminal, mata-mata politik, melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa dan di bawah umur, dan kejahatan yang lain. Dia dikenal sebagai televangelis, intelektual religius, namun seorang kriminal berbagai kejahatan. Harun Yahya saat ini berumur 64 tahun dan akan menghabiskan hidupnya dalam penjara. Bapak, Ibu, dan Saudara, vonis pengadilan di dunia saja sudah mengerikan. Dikurung dalam penjara 1000 tahun. Tapi dibandingkan dengan penghukuman Allah terhadap dosa, hukumannya lebih mengerikan lagi. Hukuman Allah terhadap dosa disebut dengan hukuman kekal. Selamanya dalam penghukuman, selamanya dalam penderitaan. Alangkah mengerikannya bila kita masuk dalam penghukuman itu. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa, Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut, kematian kekal, Roma 6:23a. Artinya semua manusia akan mendapat hukuman atas dosa yang telah mereka lakukan. Tidak ada seorang pun yang akan terluput. Semua terancam hukuman dosa. Dalam hidup yang terancam, Allah menunjukkan kasih-Nya. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Menarik untuk kita perhatikan ayat ini. Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa, ketika kita tidak taat, ketika kita melanggar hukum Allah. Wah, ini tindakan luar biasa. Manusia biasanya mengasihi kalau kita baik, kalau kita tidak melakukan kesalahan. Tapi Yesus justru mengasihi ketika kita berdosa atau melakukan kesalahan, ketika kita tidak menyenangkan hatinya. Inilah kasih Allah bagi kita. Hanya oleh karena kasih Allah di dalam Yesus, kita bebas dari hukuman kekal. Yesus menegaskan bahwa bagi setiap orang yang percaya tidak ada lagi penghukuman. Ini dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita patut bersyukur kita telah melakukan pelanggaran hukum Allah. Kita telah berdosa, tapi pelanggaran kita sudah ditanggung oleh Yesus. Kita adalah orang-orang yang bahagia karena kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Mari kita syukuri anugerah Tuhan yang telah membebaskan kita dengan mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi alat kebenaran. Mari kita hidup memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita karena kita telah dibebaskan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih Allah yang begitu besar kepada kami. Kami orang berdosa, kami sepatutnya dihukum dalam penghukuman yang kekal. Tetapi oleh karena kasih Allah, kami sudah dibebaskan. Ajar kami menyerahkan anggota-anggota tubuh kami untuk alat kebenaran,
memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu bagi kami orang berdosa. Kami bersuka cita karena kami sudah dibebaskan dari hukum dosa. Terima kasih Tuhan, biarlah sekali lagi kami melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.